Selamat bertemu kembali di rangkaian kuliah kalkulus. Sekarang kita akan mempelajari aljabar limit fungsi. Yang dimaksud dengan aljabar di sini adalah penjumlahan maupun perkalian dari fungsi. Nah, kita telah mengetahui bahwa suatu fungsi yang rumit dapat dituliskan sebagai jumlah kali dan atau pembagian dari dua buah fungsi atau lebih, serta mungkin terlibat juga komposisi fungsi. Nah, strategi yang akan dipakai adalah menghitung terlebih dahulu limit fungsi sederhana. Kemudian dengan menggunakan operasi aljabar limit, kita akan menghitung limit fungsi yang lebih rumit. Nah, mulai dengan yang sederhana, kalau K-nya konstanta, maka limit dari konstanta itu tentu tidak berubah ya. Secara intuisi kita bisa menggunakan pendekatan yang pertama, yaitu kalau X-nya menuju ke C, maka nilai ini akan tentu menuju ke konstanta tersebut. Demikian pula halnya di sini, kalau X menuju C, maka X di sini akan menilainya menuju ke C di sini. Nah, bukti dari ini saya kira mudah dan diserahkan kepada kalian. Nah, sekarang kalau diketahui bahwa limit dari suatu fungsi X menuju C adalah L dan limit kedua X menuju C adalah M, maka limit dari jumlahnya itu adalah L plus M. Tetapi perhatikan bahwa ini dapat ditulis sebagai bentuk limit dari fx plus gx sama dengan L-nya adalah limit ini, L-nya, dan M-nya adalah dapat dibuat seperti ini. Dengan perkataan lain, jika kita mempunyai dua fungsi, mula-mula dijumlahkan, kemudian diambil limitnya, akan sama saja dengan diambil limitnya masing-masing, kemudian baru dijumlahkan ya, jadi dengan kata lain, limit dan operasi penjumlahan fungsi dapat ditukar urutannya. Kita tahu 2x dapat ditulis sebagai x ditambah x, dan karena jumlah dan limit dapat ditukar, maka hasilnya adalah seperti ini. Mohon perhatikan bahwa apa yang dikatakan oleh Pak Guru dulu masih berlaku. Kita lanjutkan. Jadi tadi adalah penjumlahan. Bagaimana dengan perkalian? Perkalian dua buah fungsi fx dan gx, kalau diambil limitnya akan sama dengan L kali M. Seperti tadi, sebetulnya L itu dapat ditulis sebagai limit fx dan M itu dapat ditulis sebagai limit gx. Maka kita juga melihat bahwa operasi perkalian dua buah fungsi kemudian diambil limitnya akan sama saja dengan masing-masing diambil limitnya kemudian dikalikan. Demikian pula halnya dengan pembagian. Tetapi di sini ada syarat bahwa nilai M itu tidak boleh 0, karena L dibagi 0 tentu tidak berlaku. Nah, kita ingatkan kembali jumlah dan kali ya, serta pembagian. Karena kita tahu ini tadi, maka perkaliannya K kali X, ya di sininya tinggal K kali C juga. Bagaimana dengan X kuadrat? X kuadrat ini dikuadratkan kemudian diambil limitnya, akan sama saja dengan diambil limitnya masing-masing baru dikalikan.
kalikan hasilnya C kuadrat. Sekali lagi, apa yang dikatakan oleh Pak Guru masih terjadi. X pangkat 3 dapat dipandang sebagai X kuadrat kali X. Ini ada langsung saja loncat, jadi masih C pangkat 3. Nah, dengan prinsip induksi kita bisa membuktikan bahwa kalau X menuju C dari X pangkat N itu sama dengan C pangkat N. Jadi seakan-akan X-nya itu sekedar disubstitusi dengan C. Nah, bagaimana dengan fungsi dengan bentuk demikian? Dalam hal ini kita lihat bahwa limit dari penjumlahan seperti ini itu akan sama dengan jumlah dari limit ini ditambah limit ini, tambah limit ini, tambah limit ini, tambah limit ini, dan hasilnya dapat dibuktikan adalah seperti ini, yang sekali lagi seakan-akan dengan mengganti X dengan C begitu saja. Jika Px dan Qx dua polinom, ya, jadi ini adalah salah satu contoh dari polinomial, maka dengan aturan pembagian kita bisa menulis seperti ini asalkan QC itu tidak sama dengan 0. Ya. Jadi sekali lagi ini tinggal dilakukan, ya. Perhatikan bahwa, maaf, kita kembali kemari, maka ini adalah sama dengan FC. Jadi di sini tinggal Px-nya PC, limit dari ini adalah QC. Oke. Nah, kita contoh yang lain. Perhatikan bahwa ini polinom dan ini juga polinom. Ya. Nah, seperti tadi kita mencoba mengganti X dengan C, tapi kita peroleh bahwa penyebutnya 0. Jadi sifat di atas tidak bisa dipakai karena sifat pembagian yang di depan itu mensyaratkan bahwa limit dari penyebutnya tidak boleh 0, ya. Jadi di sini limit dari X menuju C dari X min C itu adalah 0. Ya. Nah, tapi kita tahu bahwa arti dari limit ini X-nya itu tidak pernah sama dengan C. Jadi dengan menguraikan seperti ini, dan kita bisa mencoret X min C, sebab sekali lagi X-nya tidak sama dengan C. Jadi dalam kasus X tidak sama dengan C, bentuk yang di sini akan sama dengan X plus C ini. Ini adalah polinomial, dan dari sifat sebelumnya yang kita bahas, yaitu seakan-akan nilai limit ini bisa diperoleh dengan mensubstitusikan X sama dengan C. Oke, kita lanjut. Kita tuliskan dahulu semua. Nah, kalau kita sudah punya di perkalian ini, kita lihat bahwa fx pangkat n itu dapat dipandang sebagai fx kali fx kali fx, dan di ruas kanan akan sama dengan L kali L kali L, sebanyak sesuai dengan bentuk ini. Berikutnya akar X, ini juga ini L nya boleh sama dengan 0, ya. Apa perbedaan ini? Oke. N-nya di sini juga N, ini juga L-nya boleh 0, ya. Khususnya sebetulnya kalau N-nya negatif, N-nya ganjil, maka fx yang negatif pun juga berlaku. Jadi ini perlu diingat. Nah, sifat lain adalah yang disebut sebagai prinsip Apet, ya. Jadi kalau saya punya 3 buah fungsi dan fungsi gx itu selalu dijepit atau terletak di antara fx dan gx, dan kemudian limit yang kecil menuju L,
dan yang besar itu juga menuju L, maka yang di tengah itu tidak bisa lari kemana-mana selain nilai limitnya itu adalah L juga. Ini yang disebut sebagai prinsip Apet. Jadi kalau kita lihat fx-nya katakanlah yang hijau, ini untuk memudahkan gambarnya lurus saja, dan hx itu yang merah, kemudian gx itu bisa serumit apapun juga, tetapi selalu terletak di antara hijau dan merah ini. Jadi kalau limit dari hx-nya adalah menuju L, di sini L-nya, dan fx juga limitnya menuju L, maka yang biru ini tidak bisa lari kemana-mana selain menuju ke L juga. Nah, sebagai penggunaan, jadi anggap ya, katakanlah ini masih tantangan bahwa ini terjadi seperti ini ya. Kemudian kita hitung limit dari sin x per x. Nah, perhatikan bahwa limit yang di sebelah kanan ini akan menuju 1. Sedangkan yang di sini kalau x-nya menuju 0, perhatikan bahwa ini polinomial. Jadi seakan-akan nilai limitnya ini dapat diperoleh dengan mensubstitusikan x dengan 0. Jadi kita hitung limit ini 1, ini 1. Jadi tidak bisa lari kemana-mana. Limit sin x per x itu juga harus sama dengan 1. Berikutnya, sekarang kita akan mencoba menerima dahulu ya. Jadi sebetulnya bukti maksudnya di sini menerima mungkin bukan bukti formal, tapi mengapa ini terjadi. Jadi kita tahu bahwa sin x itu lebih kecil dari x ya. Dapat dilihat dari, jadi kita lihat kalau x ini sudut ini, maka inilah panjang x ya, dan panjang sin x itu yang ini, yaitu BC, sedangkan x-nya di sini. Jadi oke, kita bisa terima itu. Nah, perhatikan juga bahwa apa? Ini fungsi ganjil dan ini fungsi ganjil. Jadi ini adalah fungsi genap. Ya, jadi kalau kita hitung sin min x dibagi dengan min x, ini adalah min sin x per min x. Jadi sama dengan sin x per x ya. Jadi kalau ini ditulis sebagai f min x, maka inilah harganya fx ya. Jadi mungkin kalau ini fx, f min x itu adalah seperti ini. Kemudian kita tahu sifat sinus, minnya hilang, jadi tinggal seperti ini. Jadi kita lihat bahwa ini adalah fungsi genap. Bentuknya seperti ini, jadi kiri dan kanan sama ya. Kiri dan kanan sama, maka kita lihat bahwa sin x per x itu yang merah ya. Nah, selanjutnya bahwa sin x per x itu akan lebih besar dari 1 min kx kuadrat, dengan x-nya itu kalau kita turunkan ya, jadi seper k, kapan dia menuju 0. Kita lihat, maaf. Nah, di sini ya kita pilih sehingga x kuadrat itu terletak di antara ini dan ini, titik potongnya. Ya, titik potongnya. Jadi ini yang kita pilih. Lebih kecil dari 3 pi, begitulah ya. Jadi atau k-nya lebih besar dari pi kuadrat, maka nah bukti di atas menggunakan turunan ya. Jadi masih dicari bukti yang tanpa turunan. Bentuk yang lain, contoh penggunaan prinsip Apet, limit dari x menuju plus, x dari seper x. Nah, perhatikan bahwa fungsi floor ya, fungsi bilangan bulat terbesar yang lebih kecil dari di dalamnya, yaitu seperti ini ya. Kalau ini T, maka bilangan bulat yang ini itu lebih kecil dari ini,
Dan tentu saja karena ini adalah bilangan bulat terbesar, maka harganya akan lebih besar dari T-1. Khususnya kalau T-nya diganti per X, ya, maka hasilnya menjadi seperti ini. Nah, tinggal kita lihat sekarang kalau semuanya kita kalikan dengan X, ya, hasilnya akan seperti ini. Dan kita lihat bahwa ruas kanan adalah 1 limitnya, dan ini juga limitnya menuju 1 kalau X-nya menuju 0. Jadi yang ini tidak akan lari kemana-mana kecuali limitnya adalah 1.